belajar dengan guru matematika. Setelah itu, pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama-sama ucapkan bismillah. Di laut ada nelayan, nelayan bekerja mencari ikan. Assalamualaikum saya ucapkan untuk ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Selamat sore ayah dan bunda sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa hidayah, sehingga kita bisa bertemu di program ngabuburit bersama Sekolah Alam Insan Mulia. Ayah dan bunda yang berbahagia, pada sesi kali ini kita akan membahas tema tentang berpikir positif di situasi yang sulit. Dan tentunya saya, Ustadz Deden, selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, tidak akan sendirian saja, karena selama beberapa menit ke depan, saya akan ditemani oleh seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang psikolog yang sering mengisi kegiatan-kegiatan seminar parenting yang ada di berbagai kota di Indonesia. Penasaran siapa? Langsung saja, beliau adalah Bapak Dr. Andes Asep Khairul Ghani, psikolog. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bapak Asep. Waalaikumsalam, Kang Dian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ayah dan bunda yang berbahagia, untuk sesi ngabuburit bersama Sekolah Alam Insan Mulia kali ini dan yang sebelum-sebelumnya, ayah bunda bisa melihat di media sosial Sekolah Alam Insan Mulia, mulai dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Jangan lupa klik tombol like, kemudian komen, dan subscribe. Terima kasih. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Asep Khairul Ghani, kita persilakan. Monggo, Kang Asep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, wali, murid, atau ayah dan ibu dari putra-putri kita yang sekolah di Sekolah Alam Insan Mulia. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan bagaimana kita tetap berpikir waras, gitu ya, di dalam era pandemi seperti ini. Dan era ini adalah era yang relatif lebih sulit sebenarnya dibandingkan bencana alam biasa, gitu ya. Karena kalau di bencana alam clear gitu ya, misalnya saja terjadilah misalnya saja gempa gitu ya, atau misalnya saja banjir, itu kan hanya beberapa hari setelah itu orang bisa beraktivitas kembali. Tetapi dengan adanya ketentuan PSBB ini di beberapa tempat, di beberapa daerah, dan kita nggak pernah tahu akan sampai kapan, ini keadaan ini dinamakan keadaan yang tidak pasti. Nah, bagaimana kita tetap berpikir waras dalam ketidakpastian? Itulah yang akan kita bahas, insya Allah, kurang lebih dari 1 jam ini. Dan saya mohonkan silakan ditampilkan saja PowerPoint saya. Nah, saya ingin mengawali perkuliahan ini adalah dengan 4 ciri dari seseorang yang dinamakan sehat mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang pertama adalah potensi diri direalisasikan. Lanjut. Yang kedua adalah mampu bekerja produktif dan berkah. Lanjut.
Yang ketiga, tangguh terhadap tekanan. Lanjut. Yang keempat adalah mampu memberikan kontribusi. Saya akan coba bahas satu persatu sambil Anda melihat slide ini. Ayah dan bunda, banyak orang-orang ketika ditetapkan oleh pemerintah, beberapa perusahaan juga menetapkan untuk work from home, stay at home, school from home, itu banyak orang-orang yang kemudian merasa tertekan karena harus mengubah ragam kebiasaan. Yang tadinya ayah dan bunda tidak pernah berlama-lama bersama dengan anak, ya, sekarang ayah dan bunda menjadi berlama-lama bersama dengan anak. Yang tadinya ayah dan bunda tidak direcoki oleh anak dengan ragam pertanyaan-pertanyaan, sekarang mulai direcoki dengan ragam pertanyaan. Nah, otomatis ayah dan bunda beberapa saat mulai mengalami tekanan, kan. Nah, tetapi lama-kelamaan ayah dan bunda kemudian juga menyadari ada beberapa potensi-potensi yang ternyata bisa muncul. Tadinya nggak nyangka bahwa bisa ngajarin anak. Sekarang alhamdulillah tuh karena dipicu terus gitu, akhirnya punya kemampuan untuk ngajarin anak, punya kemampuan untuk sabar menghadapi anak. Tadinya nggak sanggup masak, nah, ya masaknya cuma Indomie aja. Nah sekarang gara-gara pandemi seperti ini, maka dipaksa oleh keadaan sehingga akhirnya bisa masak dengan belajar di YouTube dan segala macam. Nah, yang kedua adalah tantangannya bekerja produktif dan berkah. Dalam bahasa Inggrisnya fruitfully, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab, berkah. Jadi bagaimana tantangannya kita berada di rumah itu produktif, tetap produktif dan tetap berkah. Berkah itu berarti adalah bisa bertambah, bisa berkembang, bisa juga makin banyak menghasilkan. Nah, yang nomor 3 ini tangguh terhadap tekanan. Nah, ini nih banyak orang-orang yang saat ini adalah justru sebagian orang terganggu di dalam tema ini. Jadi banyak tekanan-tekanan hidup yang muncul seiring dengan berada bersama dalam satu rumah. Ya, jadi kalau misalnya saja orang kemudian mulai harus memperbaiki komunikasi kembali. Nah, belum lagi kalau misalnya kerjaan di rumah cuma mantengin medsos. Wah, itu banyak orang juga yang kemudian tertekan juga gitu ya. Banyak orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Kemudian juga yang keempat adalah memberikan kontribusi. Alhamdulillah, kita ngelihat dalam keadaan seperti ini semangat orang berbagi, dari mulai berbagi masker, ya, berbagi alat pelindung diri, kemudian berbagi sembako, berbagi kebutuhan di antara kita dan masyarakat itu terjadi. Jadi maksud dari kegiatan ini adalah supaya kita tetap sehat mental kita meskipun dalam keadaan pandemi. Lanjut. Nah, tantangan kita adalah menjadi orang yang bahagia dan merdeka. Jadi sebenarnya orang yang berpikir positif itu nantinya ada tantangannya adalah orang yang berpikir positif ini adalah orang yang akan bahagia dan orang yang akan merdeka. Nah, jadi di sini kita penting sekali, di sini dinyatakan ada seorang filosof namanya Epictetus, dia mengatakan bahwa happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within your control and some things are not. Nah, jadi di sini kebahagiaan dan kemerdekaan itu adalah dipengaruhi oleh prinsip dasar, yaitu Anda menyadari mana yang dalam kontrol Anda dan Anda menyadari mana yang di luar kontrol Anda. Nah, jadi yang kebanyakan orang-orang saat ini di dalam era pandemi ini adalah banyak orang bermasalah, banyak orang yang konsultasi sama saya. Dan mereka-mereka yang konsultasi itu umumnya adalah yang justru memikirkan yang di luar kontrol dia. Nah, jadi kalau misalnya ayah dan bunda mau sakit kepala, gampang. Cara sakit kepala termudah adalah mulailah memikirkan sesuatu yang di luar kontrol ayah dan bunda. Nah, tentunya ayah dan bunda bertanya, lalu bagaimana Pak Asep memisahkan atau memilah dan memilih mana yang dalam kontrol saya dan mana yang di luar kontrol saya? Nah, slide berikut. Nah, lanjut. Nah, di sini ada dua kata, ada kata komplain dan ada kata problem. Nah, jadi saat ini banyak saya mendengarkan orang komplain. Nah, komplain itu adalah ketika seseorang mempermasalahkan sesuatu yang di luar kendalinya. Sementara problem itu definisinya kan adalah perbedaan antara keinginan dan kenyataan. Yang inginnya kan kita sendiri. Nah, jadi orang sebenarnya nggak akan punya masalah
gitu ya. Dalam bahasa Indonesia memang problem itu masalah, tetapi dalam bahasa Indonesia kata masalah itu sama dengan komplain sebenarnya. Kalau di kita dia rasakannya sama dengan komplain, tapi dalam bahasa Inggris problem itu netral sebenarnya, karena yang menginginkannya kita. Nah, supaya kita tahu mana yang dalam kendali, maka ada 5 pertanyaan yang perlu diajukan kepada kita. Jadi kalau ayah dan bunda ngeluh apapun, keluhannya ditulis dulu. Setelah keluhannya ditulis, kemudian tanyakan 5 pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda menginginkan perubahan? Contoh, misalnya saja Anda menemukan bahwa sulit ini anak mengajukan pertanyaan dari PR yang diberikan oleh guru terkaitan dengan matematik. Nah, di situ kan ngeluh nih, waduh ini susah banget ya matematika nih, kalau macam gimana ngajarinya nih. Nah, pengen nggak Anda bisa ngajarin anak? Anggap aja Anda ingin masuk ke pertanyaan 2. Nah, apakah punya kompetensi enggak? Waduh, saya nggak ngerti matematik, dari dulu juga saya hindari tuh waktu saya sekolah. Ya. Nah, tetap pertanyaan berikutnya, mau belajar enggak? Jawabannya masih iya. Nomor 3, Anda punya pengaruh nggak terhadap anak? Punya. Tanya nomor 4. Ya, nomor 4, silakan. Nah, apakah punya sumber daya enggak? Sumber daya itu macam-macam, bisa men itu berarti orang, money, uang, mesin, ya mesin yang jelas ya. Kemudian metode, cara gitu ya. Nah, kemudian juga adalah material, mungkin peralatan. Oh, Anda tahu nih ada orang yang bisa ngajarin selain Anda. Nah, berarti itu Anda punya sumber daya. Oh, saya punya uang nih supaya anak saya bisa belajar nih tentang tema-tema ini. Ah, udahlah, saya minta aja anak saya belajar, misalnya saja itu Pustekom Kemendikbud itu kan ada belajarnya juga tuh, bisa belajar lewat online misalnya saja. Itu berarti Anda punya sumber daya. Yang berikutnya, apakah Anda punya waktu atau tidak? Nah, Anda tidak punya waktu, ya berarti cari sama orang yang punya waktu. Nah berarti kalau jawabannya ya, nah itu berarti dalam kontrol Anda. Jawaban yang tidak, di luar kontrol Anda. Nah, jadi kalau kita mau hidup nyaman dan sehat, hanya memikirkan sesuatu yang jawabannya ya di antara 5 pertanyaan ini. Sampai situ aja gitu. Nah, jadi tidak semua masalah akhirnya menjadi membebani pikiran kita. Jadi semua orang yang gampang tertekan rata-rata adalah orang-orang yang memasukkan ke dalam benaknya sesuatu yang di luar kontrol dia. Lanjut. Nah, ini ada pemaafan, kata pemaafannya kita hapus saja, ini bisa diganti dengan kata apapun. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang perlu kita olah saat ini adalah lebih ke bagaimana cara kita mengolah informasi. Nah, cara kita mengolah informasi itu kan pastinya menggunakan pikiran. Nah, jadi cara mengolah informasi inilah yang akan menentukan apakah Anda termasuk orang yang berpikir benar, yang di kalangan awam digunakan istilah positive thinking, atau Anda tidak berpikir benar, gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan negative thinking, tapi nanti saya menggunakan istilah distorsi. Silakan ditampilkan saja dulu seluruh slide-nya. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, dari bagan ini, maka sebenarnya semua data-data informasi-informasi itu adalah kita terima ya. Kita menerima informasi-informasi dari luar itu melalui panca indera kita. Ada yang terlihat, ada yang terdengar, ada yang tercium, ada yang terkecap, ada yang teraba, ada yang terasa. Nah, itu diolah oleh benak kita. Nah, pada waktu diolah itu terjadilah dari data kasar gitu ya, berupa bunyi, berupa suara, berupa gambar, berupa suhu, berupa rasa di lidah. Seluruh data-data itu kemudian diolah oleh kita di dalam benak kita. Nah, pada waktu kita mengolah itu, itu ada yang namanya persepsi.
Nah, jadi di dalam persepsi inilah, ya, persepsi inilah yang akan menentukan. Jadi, apakah kita akan menjadi nyaman hidup kita, tidak nyaman hidup kita, sangat tergantung persepsi kita. Nah, persepsi ini ada dua nih secara umum. Ada orang mempersepsi sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai tuan, atau ada persepsi sebagai objek, sebagai korban, atau sebagai budak. Nah, jadi bisa dua nih. Nah, nanti kita akan kaji secara khusus yang persepsinya sebagai objek, sebagai korban, sebagai budak. Nah, itu yang paling banyak yang membuat orang-orang menjadi tidak nyaman di era pandemi ini. Nah, apabila kita mempersepsi sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai tuan, berarti cara berpikir kita itu positif itu. Yang tadi itu berpikir positif itu tadi. Yang 5 kriteria tadi paling tidak. Jadi benar-benar saya menginginkannya, saya mempunyai kompetensi untuk melakukannya, saya mempunyai pengaruh atasnya, saya kemudian juga adalah mempunyai sumber daya untuk sebagai alat melakukannya, dan saya punya waktu. Nah, itu 5 hal tadi lah. Jadi kalau jawabannya iya di dalam 5 hal tadi, Anda memikirkan, nah Anda akan nyaman-nyaman saja itu. Nah, banyak orang justru udah tidak, jawabannya memaksakan memikirkannya. Nah, itu nanti ada 9 pemikiran-pemikiran terdistorsi yang kita akan pelajari. Nah, kalau pemikiran kita sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai tuan, maka emosi-emosi yang muncul di dalam diri kita juga emosi-emosi berdaya, emosi semangat, bahagia, nyaman, terkendali. Nah, sehingga tindakan-tindakan kita, ucapan kita, gerak-gerik kita akan baik. Gitu. Nah, akan tetapi kalau kita misalnya mempersepsinya sebagai objek, sebagai korban, sebagai budak dari situasi, maka emosi-emosi yang terpicu adalah emosi-emosi yang tidak nyaman. Misalnya saja marah. Nah, kalau marahnya berlama-lama kan jadi dendam. Nah, udah gitu, kita nggak mempunyai kemampuan gitu untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat. Seringkali orang-orang kita dengan cara pasif, diam aja pada kesel. Kemudian atau dengan cara agresif gitu, wah, menghajar, melawan. Atau ya nggak berani menyampaikan langsung, tetapi menyampaikan dengan cara-cara tidak langsung. Gitu. Nah, itu yang barangkali yang perlu kita cermati di dalam tema seperti ini. Jadi, apa yang perlu kita pelajari, pastikan bahwa proses berpikir kita itu adalah tepat. Ya, pada saat ini. Gitu. Silakan dilanjut. Nah, ini adalah gambar yang sangat sederhana bahwa bagaimana pemikiran kita itu akan berpengaruh terhadap feeling, perasaan kita. Pemikiran kita akan berpengaruh terhadap sistem di dalam tubuh kita. Jadi bisa ketegangan otot gitu ya, bisa kemudian juga detak jantung yang meningkat, bisa kita lemas gitu ya, tak berdaya gitu. Dan itu bisa mempengaruhi kepada perilaku-perilaku nyata. Saya kasih contoh nggak usah jauh-jauh. Ketika misalnya saja Anda di dalam benak Anda mengatakan begini, wah, kita nggak punya kita nggak punya ini nih, nggak punya masker nih. Waduh, kalau nggak punya masker kita akan mati nih. Nah, Anda punya pikiran begitu aja, maka perasaan Anda udah terpengaruh rasa gelisah. Nah, otomatis pada waktu perasaan Anda rasa gelisah kayak gitu, tubuh Anda juga pada saat yang sama keluar keringat, tegang, ya, kemudian juga perut kemudian tiba-tiba kencang begitu. Nah, otomatis gerak-gerik Anda juga terlihat betul gitu oleh orang lain gitu, bahwa gerak-gerik Anda tidak menentu, kemudian juga bahkan perilakunya bisa ngomel, bisa marah-marah nggak jelas gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa antara feelings, body, dan behavior kita, atau perasaan, terus kemudian fenomena-fenomena di tubuh, sampai ke tingkah laku berupa ucapan dan tindakan kita, itu dipengaruhi oleh pikiran Anda. Jadi, mau nyaman, pikirannya yang perlu dikelola. Mau tidak nyaman, pikirannya juga yang mau dikelola. Jadi, nyaman tidaknya itu diri Anda, sangat tergantung apa yang Anda olah di dalam benak Anda. Lanjut. Nah, ini sengaja saya pilih di antara beberapa gambar ini. Jadi misalnya saat ini tuh banyak orang yang cemas nggak jelas.
Nah, kenapa cemas nggak jelas? Karena terhasut ya oleh sebuah situasi yang tidak menentu ini. Nah, karena terhasut oleh situasi yang tidak menentu ini, apalagi kita membaca, sangat tergantung yang Anda baca, sangat tergantung yang Anda lihat. Jadi, semakin Anda lihat misalnya saja televisi atau media sosial yang menunjukkan bahwa di situ adalah manusia tidak berdaya menghadapi COVID ini, akan berbeda dengan Anda membaca berita atau medsos yang menunjukkan bahwa manusia berdaya dalam mengelola COVID ini. Itu aja udah beda. Semakin Anda mengumpulkan berita-berita yang menunjukkan bahwa manusia tidak berdaya, ya Anda udah dijamin, ya pasti akan tidak nyaman, nggak jelas gitu. Jadi saya seringkali mengatakan begini karena saya tinggal di kampung di saat ini. Itu saya melihat orang-orang kampung sehat-sehat aja, sehat-sehat aja, bugar segala macam ya. Karena saya ini petani ya, kan saya sering ketemu mereka di sawah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak beda gitu dengan teman-teman saya yang bukan petani gitu ya, yang orangnya adalah kerja tetap tapi kemudian work from home. Nah itu beda. Apa bedanya? Nah karena sering kali membaca berita dan tidak mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih berita, malah gampang stres. Dibandingkan si petani tadi yang setiap hari ngelihat alam gitu ya, kemudian asik fokus kepada tumbuhan-tumbuhan yang sedang ditanamnya. Nah jadi ini menjadi cukup menarik di sini adalah berarti kalau Anda lihat gambar ini, di sini ada physiological, cognitive, behavioral, emosional. Nah, jadi sangat tergantung. Informasi-informasi yang Anda baca itu akan mempengaruhi apa pikiran Anda. Ya, jadi pikiran Anda bisa jadi misalnya ini apaan nih? Anda kemudian mulai khawatir gitu kan. Kemudian Anda mulai khawatir terhadap tema-tema berkaitan dengan COVID ini. Nah, tema-tema fisiologinya apa yang muncul di dalam tubuh? Tadi misalnya detak jantung, debaran jantung, ketegangan otot, kemudian keluar keringat gitu ya. Kemudian juga ada termasuk kelelahan, bahkan ada orang yang mual begitu ya, bahkan ada orang yang mulai sakit kepala gitu. Nah, itu akan otomatis memunculkan di dalam emosinya apa? Ketakutan, kepanikan, frustrasi. Frustrasi itu dalam pengertian mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kemarahan yang tertahan gitu ya. Bisa juga ada kesedihan dan kepiluan yang nggak jelas. Nah, kemudian apa tingkah-tingkah lakunya? Banyak tingkah laku yang aneh nih. Misalnya saja udah nutup pintu di kamar gitu, nggak mau kemudian kontak dengan anak-anak gitu. Ya karena juga nggak tahu nih harus ngapain. Nah, tema semuanya ini adalah dipicu dari pikiran-pikiran kita. Karena itu, yuk kita belajar bagaimana mengenali pikiran yang benar di dalam era COVID ini. Silakan dilanjut. Nah, sekarang saya akan nunjukin nih 9 ya, supaya kenapa 9 supaya sesuai dengan Wali Songo saja. Ya, ini adalah 9 pemikiran-pemikiran yang terdistorsi. Nah, jadi kita kenali satu persatu. Jangan-jangan kita gampang cemas gara-gara ada salah satu di antara 9 ini. Yang pertama ada yang dinamakan selective abstraction. Ya. Nah, jadi selective abstraction itu adalah Anda mengambil kesimpulan ya, mengambil simpulan berangkat dari cuman satu situasi atau satu bagian data saja. Nah, cukup banyak tuh. Contoh, saya ini dari Malaysia. Jadi sebelum rame-ramenya COVID di kita itu, dari Malaysia pulang datang ke Indonesia, kemudian apa namanya dicegat di bandara oleh karyawan-karyawan Kementerian Kesehatan, dan pada waktu itu ya belum ada alat macam-macam, cuma dikasih sebuah kertas saja. Apabila ada tanda-tanda seperti ini, tolong Bapak datangi ke rumah sakit terdekat. Nah, sesampai di rumah gitu ya, beberapa hari berikutnya baru tuh mulai rame tuh bahwa ada ODP dan segala macamnya. Saya udah dengan istri menentukan saja bahwa saya ini adalah ODP, udah gitu aja lah gitu ya. Jadi sehingga saya mengkarantinakan diri walaupun sebenarnya tidak ada ciri-ciri itu. Jadi saya bilang juga nih kepada keluarga-keluarga saya ini, saya dari Malaysia dan Malaysia itu juga termasuk daerah ini, dan
kita tolong, saya bilang ke saudara-saudara saya, tolong hindari dulu kontak ketemu muka. Kalau mau ketemu muka silakan kita gunakan masker. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, tetapi sebagian orang ya, wah, ada saudaranya kemudian di Jakarta dia udah panik nggak jelas. Wah, pokoknya jangan ketemu, jangan apa-apa. Nah, itu juga kan berbahaya kayak gitu. Nah, berarti dia hanya karena misalnya saudaranya di Jakarta tidak menunjukkan padahal ciri-ciri adanya dia mengalami indikasi COVID, kemudian orang udah panik, bahkan nolak, bahkan nggak mau. Gitu ya. Nah, sama seperti orang-orang yang kemudian nolak jenazah dan segala macam, itu sama. Itu sebenarnya yang terjadi adalah selective abstraction. Kemudian ada juga yang namanya personalisasi. Wah, itu personalisasi itu gini, seringkali seseorang itu menganggap bahwa apa yang terjadi di lingkungannya itu adalah gara-gara dia. Wah, ini anak saya ini kayak gini nih pasti gara-gara saya nih. Wah, ini suami saya gini pasti gara-gara saya. Ini ya ini. Padahal kan belum tentu gitu. Faktanya nggak nunjukin itu. Tetapi terlalu cepat gitu mengambil kesimpulan bahwa sayalah biang keladi, sayalah biang permasalahan. Nah, jadi kalau ayah dan bunda ngalamin itu, ingat loh, cara berpikir seperti itu keliru dan ayah dan bunda bisa cemas nggak jelas gitu karena cara berpikir itu. Lanjut. Nah, berikutnya banyak juga orang-orang yang mengambil simpulan padahal tidak ada bukti gitu ya, atau sangat sedikitlah sebuah bukti yang bisa dipandang sebagai sebuah simpulan, sebagai bahan untuk penarikan simpulan. Wah, banyak sekali itu. Jadi misalnya nih, suatu kali saya dari Tasikmalaya ini berkunjunglah saya ke daerah Sumedang yang sudah melakukan PSBB. Nah, saya diminta keluar tuh di sebuah tempat di antara Tasik, tepatnya di antara Majalengka dan Sumedang. Ya, kemudian oleh petugasnya wah panik nggak jelas, gitu ya. Bapak ini dari daerah wabah. Dia nggak pernah bertanya saya itu dari daerah mana, status kesehatan saya kayak gimana. Kemudian suhu tubuh dia cek, ini oke. Jadi orang ini, si petugas-petugas ini lebih nggak jelas gitu pada waktu menghadapi orang-orang ini gitu. Jadi dia lebih panik gitu ya. Bahkan memberikan perintahnya pun dengan cara ngomel-ngomel, marah-marah dan segala macam. Padahal kan nggak usah seperti itu. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena dia mengalami arbitrary inference gitu ya. Jadi mengambil sebuah kesimpulan clear gitu ya, bahwa saya udah seakan-akan saya udah positif COVID saja gitu ya, ketika saya keluar dari mobil. Berikutnya adalah overgeneralisasi. Ya. Nah, overgeneralisasi itu adalah lebay lah, kalau kata istilah kita lebayisasi itu, mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa tunggal. Nah, ini kalau di dalam konteks di rumah, bunda punya anaknya sedang asik mengerjakan PR. Bunda kebetulan menyiapkan makanan buat lebaran, buat buka puasa, mohon maaf. Menyiapkan makan buat puasa. Memerintahkanlah bunda, Ade tolong ambilin ini. Nah, si Ade karena sedang asik, dia kemudian adalah ya tidak menyimaklah apa yang dinyatakan bunda. Si bunda kemudian terpikir, ini anak saya semuanya nggak ada yang nurut sama saya. Nah, kalimat itu kan terlalu generalisasi gitu. Hanya dari satu kejadian itu kemudian digeneralisasikan bahwa anak saya semuanya tidak nurut. Nah, coba dicermati, apakah ayah dan bunda sering gitu ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Nah, ketika ada pemikiran seperti itu, dijamin sakit kepala dan badan tidak nyaman. Lanjut. Nah, berikutnya ya, berikutnya itu ada yang namanya magnification dan minimization. Kalau dalam magnification itu tadi hal kecil kemudian kita udah seakan-akan kayak kiamat. Ya. Jadi di sini kalau ini dalam bahasa Inggrisnya itu adalah apa? Sebuah gundukan dianggap sebuah gunung gitu kan. Nah, contoh ini ada kasus nih, ada seorang mertua dan menantu, selisih rumahnya mertua dan menantu itu adalah 5 rumah. Si mertua karena rindu sama cucunya datanglah ke rumah menantu. Wah, si mertua itu nggak bisa,
Bunda dari luar, nggak bisa masuk. Bunda harus cuci tangan dulu. Bunda harus begini, harus begini, harus begini. Wah, Bunda harus mandi. Nah, itu juga kan keterlaluan juga kalau udah gitu-gitu amat sih, gitu ya. Jadi seringkali sudah tidak proporsional lagi tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian ada juga minimisasi, ya. Nah, ini minimisasi juga paling banyak di masyarakat kita. Ah, tenang aja. Misalnya gini nih. Di dalam minimisasi kadang-kadang sebuah hal yang positif, sebuah hal yang baik gitu, kejadian-kejadian baik itu diignore. Misalnya, oh itu ada orang yang sembuh tuh gara-gara kali ini. Nggak mungkin itu. Nah, seringkali juga nih. Nah, jadi kalau dan ayah dan bunda nih saat ini seringkali melakukan minimisasi seperti itu, hati-hati. Itu bagian dari distortion of thinking. Dan minimisasi seperti itu, apalagi minimisasi terhadap tema-tema positif, itu malah akan meresahkan Anda. Cukup banyak orang yang begitu membaca di Indonesia, yang meninggal sekian, yang sembuh sekian, ya nggak mungkin yang sembuh sekian, pastinya yang banyak yang meninggal. Nah, orang yang ngomong begitu adalah berarti minimisasi, dia nggak mau nerima berita-berita positif dan kemudian menganggap menolak berita-berita itu, ya, atau dikecilkan berita itu, atau dianggap tidak penting berita itu. Nah, berarti kan benaknya isinya cuma berita-berita negatif saja. Wajar kalau dia menjadi resah gelisah. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya jumping to conclusion. Di sini ada dua tipe. Yang pertama mind reading, yang kedua fortune telling. Nah, mind reading itu kayak gimana? Seakan-akan kita bisa baca pikiran orang. Wah, ini nih Pak Ayah nih pemerintah nih, pasti Presiden Jokowi gini. Ah, itu tuh mind reading. Wah, kalau misalnya ada warga Surabaya, wah ini Bu Risma tuh begini tuh, dia pastinya gini. Ya, itu mind reading, padahal belum tentu. Nah, cilakanya yang di mind reading kan itu justru yang membuat khawatir Anda sendiri. Gitu. Nah, kalau fortune telling adalah Anda memprediksi seakan-akan Anda peramal, bisa meramalkan masa depan. Nah, cilakanya yang diprediksikan adalah sesuatu yang buruk. Wah, kalau kayak gini terus kita bisa sengsara. Wah, kalau kayak gini terus nih kita susah makan nih. Wah, kalau kayak gini terus nih apa namanya kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa mati dan segala macam. Nah, itu kan belum terjadi, tapi begitu kita mengatakan demikian, maka realitas terjadi di dalam benak kita. Maka terjadilah emosi-emosi sistem tubuh yang tidak nyaman pada diri kita. Nah, berikutnya ada yang namanya emotional reasoning. Nah, ini juga cukup banyak karena kita mengalami emosi-emosi tertentu, kita merasakan perasaan resah gelisah, misalnya ya. Kemudian rasa gelisah kita itulah yang kita tafsirkan tentang diri kita, pastinya kita benar. Ini karena aku resah, pastinya aku adalah tak berdaya. Karena aku cemas, kayaknya aku adalah menjadi ibu yang tidak baik. Karena aku nggak ngerti bisa ngajarin anak, gitu ya. Aku frustrasi nih, aku nggak berdaya ngajarin anak, maka aku adalah ibu atau bunda yang tidak berharga. Nah, hati-hati. Yang begitu itu namanya emotional reasoning. Dan ini sedang melanda. Nah, dulunya mah enggak, karena kita tadi jarang ketemu dengan anak. Ya. Kemudian kita lanjut. Silakan. Nah, berikutnya juga nih yang seringkali banyak muncul nih di dalam rumah, ini saya tahu ya dari banyak yang konsultasi lewat online ke saya. Adalah banyaknya orang yang di dalam benaknya dibebani oleh kata harus. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, itu semakin banyak kata harus malah jadi repot. Contoh, berlebihan juga kadang-kadang harus itu. Misalnya kita keluar harus pakai masker. Kita harus jaga jarak sekian. Kita harus keluar dari rumah harus mandi segera, harus ini. Semakin harus dan Anda menjadi capek sendiri. Jadi tolong proporsional saja. Tantang kalau ada kata harus di dalam benak Anda, emang kalau aku nggak melakukan, apa sih efek buruknya pada diri saya? Nah, jadi waspada boleh, tetapi berlebihan jangan. Jadi jangan sampai kata harus yang muncul di dalam benak Anda itu mencapaikan Anda. Misalnya begini, Anda di dalam rumah, wah aku harusnya bisa ngajarin anak dengan baik nih. Dalam prakteknya Anda pasti karena Anda bukan terlatih sebagai guru profesional, artinya Anda mengalami kesulitan. Kemudian kan Anda jadi frustrasi, wah aku bukan jadi nggak mantas nih jadi guru, kan jadi begitu. Oh, aku harusnya menjadi ayah yang bisa menemani anak nih. Nah, dalam prakteknya Anda kan cukup menemani anak
mungkin hanya beberapa jam saja selama ini. Sekarang menjadi lebih dari 5 jam gitu Anda menemani anak. Nah, sehingga Anda seakan-akan kehabisan jurus gitu untuk menemani anak ya. Beda dengan guru yang jurusnya udah banyak dan karena udah terlatih gitu kan. Nah, jadi mengharuskan itu juga menjadi tekanan tersendiri bagi Anda. Stop kata harus itu. Jadi lakukan saja yang Anda bisa lakukan dan latihlah yang belum Anda bisa lakukan tanpa memaksa diri Anda dengan kata harus. Berikutnya labeling. Nah, itu kadang-kadang banyak tuh orang memberi label gitu. Label tuh memberi cap, wah payah lu, wah payah bodoh lu, wah goblok banget tuh. Nah, hati-hati di dalam rumah, apalagi di era-era lagi work from home ini, banyak orang-orang yang menggunakan kata-kata seperti itu, gitu ya, memberikan label kepada anaknya, memberikan label kepada pasangannya, memberikan label kepada pembantunya, gitu ya. Karena apa? Dalam keadaan frustrasi, gitu. Nah, bila Anda menyadari itu, segera stop dari sekarang, karena memberikan label itu sendiri, ya, terutama kepada diri sendiri, apalagi label-label yang buruk, itu hanya akan memperparah perasaan Anda, memperparah ucapan Anda, memperparah tindakan Anda. Berikut. Nah, ini juga banyak orang yang pikirannya hitam dan putih gitu ya. Kalau nggak sehat ya kita sakit gitu. Ya, ini cukup banyak nih. Wah, kalau aku nggak bisa ngajar berarti aku nggak, ya aku memang bukan guru yang baik. Kalau aku nggak bisa ngajarin anak berarti aku bukan ibu yang baik. Nah, banyak juga yang begitu. Nggak demikian. Semua orang ada prosesnya. Jadi tantang kalau ada pikiran-pikiran seperti itu muncul pada benak Anda. Nah, Ayah dan Bunda, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita mungkin akan ada tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh moderator. Jadi ada 9 pemikiran-pemikiran terdistorsi yang perlu kita kenali, kita sadari, kita lawan. Ya, supaya apa? Supaya kita tenang dan nyaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan, Kang Deden. Ya, terima kasih Kang Asep atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi saya informasikan nih Kang, kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk sesi ngabuburit online kali ini. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan kita ada keterbatasan waktu, maka kita ambil beberapa pertanyaan yang mewakili. Pertanyaan pertama nih Kang, bagaimana kita bisa membuat diri kita ini berpikir positif, karena dengan kondisi seperti ini kita juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjelek yang bisa terjadi di kedepannya. Gimana nih Kang? Baik. Nah, jadi mungkin kalau saya mungkin mengatakannya begini, bagaimana kita mengajarkan anak supaya belajar paham tentang apa yang terjadi. Nah, jadi yang terjadi memang tidak positif, gitu ya. Yang terjadi itu adalah peristiwa abnormal. Nah, jadi ini adalah sama aja dengan bencana, gitu. Jadi bencana itu terjadi dan bencana itu adalah peristiwa abnormal. Nah, jadi saya mau barangkali mungkin perlu memberitahu kepada ayah dan bunda bahwa perlu disampaikan kepada anak-anak dengan cara yang bisa dipahami anak-anak bahwa ini adalah peristiwa abnormal. Karena peristiwa abnormal berarti kita perlu melakukan penyesuaian tindakan-tindakan kita tentang peristiwa abnormal. Nah, jadi sebelum kita ke COVID, coba saya jelaskan dulu. Anggap aja misalnya terjadi yang namanya banjir bandang, dan banjir bandang itu masuk ke dalam rumah ayah dan bunda. Nah, pasti ada beberapa perilaku lama yang nggak bisa dilakukan. Ya, jadi misalnya tadinya bisa tidur nyenyak, 8 jam tidurnya, kemudian makan dan minum enak, makan dan minum nikmat. Nah, otomatis dengan adanya kegiatan itu, maka perilaku-perilaku lama tidak bisa dilakukan. Sehingga diperlukan adanya perilaku-perilaku baru. Nah, demikian, jadi menjelaskannya kepada anak adalah jangan dipositifkan. Faktualnya kayak gimana gitu. Oh, ini nih ada wabah. Wabah itu menyebabnya seperti apa? Bisa pakai bahasa anak lah ya.
wabah itu seperti apa menyebarnya. Kemudian setelah itu adalah apa perilaku-perilaku yang lama yang nggak bisa dilakukan pada saat wabah seperti ini. Nah, kemudian dengan demikian juga kenapa tidak bisa dilakukannya, jelaskan dengan bahasa anak. Misalnya tadinya kita bisa bersalaman, sekarang kita nggak bisa bersalaman. Kenapa? Karena kalau bersalaman peluangnya adalah tertular. Nah, salamannya jadinya dibukanya cukup dari jauh, cukup hanya mengatakan assalamualaikum saja tanpa bersalaman. Tadinya ada cipika-cipiki, sekarang tidak ada cipika-cipiki. Tadinya ada cium tangan, sekarang tidak ada cium tangan. Tema-temanya menjelaskannya seperti itu. Jadi dijelaskannya dengan cara yang bisa dipahami oleh anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa berarti ada beberapa perilaku lama yang tadinya kita bisa main di luar, sekarang menjadi terbatas main di dalam rumah hanya dengan orang-orang di rumah. Tadinya kalau kita main di luar nggak perlu pakai alat pelindung diri, sekarang kalau misalnya mau keluar rumah perlu pakai alat pelindung diri. Nah, tema-tema itu yang perlu dijelaskan kepada anak, sehingga temanya adalah bukan hanya berpikir positif, sebenarnya adalah bagaimana bertindak tepat di saat tidak tidak jelas ini ya, di saat yang tidak menentu ini. Bagaimana bersikap tepat di saat yang tidak menentu ini. Nah, sehingga yang perlu diajarkan kepada anak sebenarnya adalah bagaimana anak belajar mengubah perilaku. Mengubah perilaku itu berarti ada perilaku lama yang nggak bisa dilakukan, di stop. Ada perilaku baru yang perlu dilatih. Gitu. Tetapi ada juga perilaku lama yang tetap bisa dilakukan, gitu ya, sampai dalam keadaan pandemi. Misalnya makanan tetap sama, gitu. Dalam keadaan pandemi, tidak dalam keadaan pandemi makannya kan tetap sama, minumnya tetap sama, sholatnya tetap sama, ya. Tetapi mungkin jarak sholatnya, gitu, duduknya, itu kan bisa kita atur. Gitu. Nah, itu yang perlu mendapatkan penjelasan. Jadi anak-anak itu relatif lebih mudah, apalagi kalau kita menggunakan metode-metode permainan ya. Nah, kita bisa bermain gitu. Yuk, coba kita buat jarak. Ayo sekarang kita buat jarak 1 meter, buat jarak 2 meter, buat jarak 3 meter. Kan bisa dibuat permainan itu di rumah gitu. Ya. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya kita jarak makin 1 meter, misalnya ya, pura-pura pingsan, makin jarak dekat pingsannya makin lama, kan bisa dibuat begitu. Nah, dengan permainan-permainan seperti itu, anak bisa menjadi mengerti gitu, apa sesungguhnya yang terjadi dengan virus itu. Ya, ya. Ya, berarti kita intinya itu malah tidak boleh berbohong ya tentang kondisi yang real. Oh, jangan, berbahaya itu. Berbahaya. Nah, bahkan yang paling gini, kalau kita berbohong di dalam tema kayak gini, anak kita justru jangan sampai seperti saya. Saya di tahun 84, di tahun 84 itu ada ini mungkin generasinya bukan generasi Anda ya. Tahun 84 itu ada ada gerhana matahari pada waktu itu. Gerhana matahari bagus, para peneliti dari luar negeri datang ke kita untuk melihat gerhana matahari itu. Tapi di kita, waduh jelek betul. Orang-orang di kita ditakut-takuti gitu ya, kalau misalnya melihat bisa buta dan segala macam. Wah, bahkan televisi Republik Indonesia pada waktu itu juga menyiarkan hal-hal yang begitu gitu kan. Nah, itu kan kita kehilangan kesempatan gitu. Padahal itu saatnya yang terbaik untuk belajar. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau misalnya saja bagi guru-guru sains, COVID ini harus dilihat adalah inilah saatnya belajar tentang wabah, ini adalah saatnya belajar tentang tema biologi, bagaimana tema biologi itu berpengaruh terhadap tema sosial, bagaimana tema biologi itu berpengaruh terhadap tema politik, bagaimana biologi itu berpengaruh kepada tema ekonomi, bagaimana biologi itu berpengaruh terhadap tema agama. Ini justru saat yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita nggak jujur dalam keadaan seperti ini, dikutuk sama anak kita, seperti saya yang mengutuk itu adalah orang-orang yang dulu ngebohongin saya di tahun 84 gitu. Ya. Bagusnya jujur, karena dengan jujur, karena gini, anak-anak nggak bisa dibohongin sekarang, dia bisa nyanyi sendiri gitu. Nah, persoalannya kita nggak tahu dengan keterbatasan wawasan si anak-anak kita, cara ngolah informasi yang dia peroleh dari googling dan segala macam itu seperti apa. Nah, karena itu dialog menjadi penting supaya cara pemahaman anak-anak kita itu benar dan tidak masuk ke dalam distorsi kognisi yang 9 itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kang. Pertanyaannya, bagaimana
menjelaskan atau mengajarkan pada anak-anak untuk memahami sisi positif pada situasi saat ini. Monggo. Baik. Nah, sekarang begini. Gini, itu pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaan yang kalau dalam stress management itu gini ya, stresor tema-tema stress management, para ahli stress management itu membagi ada 3 kelompok. Ya. Ada kelompok yang pertama adalah sebuah peristiwa yang akan membuat tertekan. Yang kelompok kedua adalah bagaimana kita mempersepsikan tekanan itu sendiri, apakah sebagai tantangan, ya, atau kita melihatnya itu adalah sebagai ancaman. Nah, yang ketiga adalah lebih ke dukungan sosial. Nah, pandemi ini dialami oleh semua orang sedunia, ya. Jadi peristiwanya tidak dialami oleh cuma satu orang, sedunia orang mengalami pandemi ini. Jadi artinya adalah semua orang merasakan pandemi ini. Nah, berarti tidak bisa kita katakan lagi, wah ini kan lu nggak ngalamin, sementara gue ngalamin. Enggak, semua orang sekarang mengalami pandemi. Nah, sekarang masuk ke dalam teori stres yang kedua, yaitu adalah apakah kita mempersepsikan ini sebagai ancaman atau tantangan. Kalau ancaman tadi, wah jadi rasa gelisah nggak jelas. Tapi kalau tantangan, wah kita tahu nih bahwa ini mengancam. Tetapi bagaimana caranya kita melakukan tindakan-tindakan yang terkendali. Nah, tindakan yang terkendali yang 5 pertanyaan di awal tadi yang saya sudah tanyakan. Ada tiga pendekatan terhadap pengelolaan stres. Otomatis semua orang saat ini mengalami tekanan pasti. Nah, teori pertama mengatakan pengelolaan stres itu adalah lebih ke tema-tema yang ada kaitannya dengan peristiwa, event. Jadi pandemi ini dianggap peristiwanya kayak gimana nih? Nah, problemnya kan pandemi ini tidak hanya dialami oleh satu orang. Jadi kita nggak bisa klaim, orang aja dia emang nggak ngalamin, gue doang yang ngalamin, kan begitu. Nah, dalam hal ini kan semua orang ngalamin, sedunia ngalamin. Nah, berarti variabel nomor satunya nggak bisa lah kita pakai. Yang kedua, stres itu seseorang akan tertekan apakah dia melihat sebuah event atau sebuah peristiwa itu sebagai tantangan atau sebagai ancaman. Nah, di sini nih, orang yang merasa tertantang berarti dia akan bersemangat mencari ragam cara gitu ya, mencari ragam cara untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Tindakan tepat itu seperti apa ya? Dalam kendali dia. Yang dalam kendali itu seperti apa? Yang jawabannya ya terhadap 5 pertanyaan yang di dalam perkuliahan awal tadi kita. Nah, yang ketiga, seseorang akan mengalami tekanan kalau tidak ada dukungan sosial. Nah, jadinya sekarang kan berarti tinggal 2 lagi nih, karena variabel pertamanya yaitu pandemi tadi kan sama dialami semua orang. Kang Deden ngalamin, Pak Ajis ngalamin, Pak Kun ngalamin, gitu kan? Semuanya ngalamin, kita nggak bisa tuh saling mengklaim, wah terang aja pandemi di rumah, pandemi di Surabaya lebih gede loh Pak Asep dibandingkan pandemi di Tasikmalaya, nggak bisa klaim kayak gitu lah, ya kan? Nah, berarti kan unsur pandeminya udah bisa kita negasikan lah. Tinggal 2 unsur nih, apakah kita merasa tertantang atau apakah kita juga punya dukungan sosial. Nah, jadi boleh kita ngerasa bahwa ini adalah tidak menentu, tetapi perilaku kita wajib terkendali. Nah, terkendali itu kayak gimana? Jawaban iya-nya harus 5 tuh terhadap 5 pertanyaan di awal. Yang kedua, yuk mulai tata kembali dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini menjadi penting. Misalnya kalau di Sekolah Alam Insan Mulia, ini saya udah ngobrol dengan bosnya grup ini ya. Jadi saya bilang ke Pak Sultan, tolong dong dicek itu, jangan sampai ada guru-guru yang kemudian nggak punya beras gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya saja ada mereka juga kemudian kebingungan. Tema-tema dukungan sosial itu yang begitu. Nah, saya juga seringkali di dalam musim pandemi ini karena nggak kemana-mana, udah 60 hari lebih berada di Tasikmalaya, saya kontrol tuh adik-adik saya, adik-adik ipar saya, kemudian keluarga-keluarga dekat saya dan keluarga terjauh saya. Seberapa, kadang-kadang ya berkunjung ke rumahnya gitu ya, pura-pura, saya nyuruh istrinya juga pura-pura, istri saya pura-pura mampir gitu ke dapur segala macam, untuk ngecek masih punya nggak dia persediaan bahan makanan gitu ya. Terdengar nggak keluhan-keluhan misalnya nggak punya uang dan segala macam.
Nah, dari situ saya tentukan, oh ini kayaknya ini perlu didukung, ini perlu ini yang ini kayaknya dukungannya lebih ke cukup omongan, yang ini dukungannya lengkap nih, omongannya, pikirannya harus diwarasi, kemudian juga anak-anaknya harus ditenangkan, sekaligus juga ya ngasih uang dan sekaligus juga bahan makanan. Nah, jadi hal yang terpenting dari jawaban terhadap ibu tadi adalah tidak waspada harus, panik jangan. Jadi bedanya waspada dengan panik adalah sama gitu. Bedanya adalah dalam terkontrolnya, terkendalikannya perilaku kita. Nah, sehingga kita cari nih, oh memang nih misalnya saya hanya bahan makanan saya cukup untuk 30 hari ke depan. Oh, katakanlah biaya saya cukup untuk 15 hari ke depan. Nah, mulailah berpikir gitu. Dan berpikirnya jangan tadi katastrofik tadi, jangan magnifikasi tadi. Mulailah apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, apa yang kita bisa ajak kita kepada anak-anak untuk bisa keluar dari tema ini. Dan di dalam tema-tema ini penting sekali ayah dan bunda untuk segera bersilaturahim. Jadi misalnya saja jangan malu gitu untuk mengatakan minta bantuan gitu ya pada saat ini, terutama kepada keluarga-keluarga terdekat kita. Insya Allah dalam keadaan seperti ini mereka ngebantu kita gitu ya, karena mereka juga memahami. Demikian Pak Moderator. Terakhir nih Kang, terakhir. Bagaimana cara kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas terkait dengan hak anak dan menjaga mental anak-anak agar tetap termotivasi menjadi yang terbaik dari dirinya. Mengingat saat ini situasi yang mundur dan melambatkan di semua lini masyarakat. Monggo. Ya, saat ini kembali ukurannya Kang Deden dan ayah dan bunda, ukurannya jangan ukuran pada waktu dalam keadaan normal. Saya ulangin lagi. Jadi ukuran kita saat ini jangan ukuran dari dalam keadaan normal. Saya menyelenggarakan, jadi begini, gara-gara COVID ini ada 60 kelas saya yang hilang, Kang Deden. Ya, ada 60 kelas ya, kalau misalnya per hari lah gitu ya, saya harus ngajar, jadi ada 60 kelas saya yang hilang. Nah, tetapi juga kan saya nggak boleh cuma nunggu kapan COVID ini berhenti. Maka yang saya lakukan adalah mengajak para peserta itu adalah kuliah daring. Saya menggunakan aplikasi Telegram. Nah, tentunya saja pasti ya perlu ada modifikasi gitu ya. Kenapa saya menggunakan Telegram? Karena di dalam Telegram itu ada fasilitas quiz, ada fasilitas polling, ada fasilitas gambar dan segala macam yang kayaknya memudahkan. Di sisi lain juga dibandingkan Zoom ini juga barangkali tidak terlalu membebani lah dari beban pulsa dan segala macam. Kemudian juga lebih ringan dan tidak membebani memori handphonenya peserta. Nah, cuman kan saya juga tahu dan para peserta juga tahu bahwa tetap akan berbeda dengan dibandingkan kita ketemu ya. Karena misalnya saja ada beberapa materi tertentu kan hanya bisa disampaikan adalah kalau ketemu, karena orang langsung mendapatkan feedback langsung. Apalagi tema-tema latihan gitu kan, latihan-latihan berkaitan dengan bagaimana memahami mimik orang, itu kan dapat feedback langsung. Nah, saya kasih tahu di tema-tema itu mungkin kita perlu ada modifikasi, perlu ada keterbatasan. Nah, otomatis tantangan bagi saya yang ngajar kan adalah bagaimana caranya supaya misalnya perilaku yang diharapkan sebagai indikator keberhasilan belajar itu tetap tercapai meskipun menggunakan sarana Telegram, kan gitu tantangannya. Nah, itu saya tahu diri tuh. Jadi ada beberapa tema yang ternyata lebih optimal kalau menggunakan kuliah daring dibandingkan pertemuan, tetapi ada beberapa tema yang akan tetap tingkat optimumnya nggak sampai 100%. Nah, berarti saya ya terima saja itu sebagai kenyataan gitu. Jadi bukan sebagai sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Karena apa? Ukurannya jangan pribadi. Ukurannya adalah banyak orang. Jadi misalnya anak saya tidak optimal. Tengok anak tetangga juga tidak optimal. Tengok lagi tetangga terdekat lebih jauh 5 meter 5 rumah dari kita, sama tidak optimal. Jadi semua orang mengalami tidak optimal. Jadi kalau cuma sendirian menganggapnya abnormal, tapi kalau semua orang mengalami ketidakoptimalan dalam belajar, berarti semua orang
normal dalam keadaan pandemi seperti ini. Kira-kira gitu cara pandangnya Kang Dadang. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Kang Asep. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, di era semacam ini ya kan, kalau kita semakin banyak informasi, apalagi khususnya tentang COVID-19 gitu ya, kita akan menjadi lebih stres gitu ya. Ya, saya pandemi. sebenarnya Kang Deden ada sebuah ada sebuah informasi. Jadi saya ada sebuah kuliah yaitu namanya hadapi COVID dengan COVID. COVID itu singkatan, C-nya adalah calm yourself, ya. Calm yourself. Jadi COVID, hadapi COVID dengan COVID. C yang pertama, calm yourself. Berarti tenangkan diri Anda. Ya, yang membuat tidak tenang itu bukan berita, tetapi diri Anda sendiri. Diri Anda tidak tenang, nyari berita-berita yang tidak tenang, biasanya begitu. Ya. Yang kedua, O nih. O-nya CO ya. O-nya open to right information. Nah, jadi udah, karena nggak bisa milih-milih, udah pilih aja. Saya hanya akan mencari informasi, misalnya kalau dari media mana. Nah, gitu. V-nya adalah value your well-being. Kesejahteraan kita tuh hanya kita yang tahu. Ya, jadi hargai itu. I ini adalah improve coping behavior. Coping behavior itu tadi cara kita menangani sesuatu, cara mengatasi sesuatu, gitu ya. D, design your happiness. Tentukan rancang kebahagiaan untuk diri Anda dan keluarga. Karena diri Anda dan keluarga yang tahu bahagianya tuh seperti apa. Kira-kira itulah bagaimana kita cara menangani COVID dengan COVID. Ya, sungguh luar biasa. Ya, tips dari Kang Asep yaitu melawan COVID dengan COVID. Ya, ayah bunda, tidak terasa waktu telah bergulir dan berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam sesi ngabuburit online kali ini. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa, insya Allah minggu depan ada sesi ngabuburit online bersama Saim. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri ngabuburit online kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama, dan terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.